Ini nih rahasianya. Ini yang akan membuat proses pembuatan drat Anda akan selalu lurus dan sempurna. Hai YouTube, kita ketemu lagi di workshop John Arif. Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang fundamental dalam hal membuat drat atau tapping ya, yang menggunakan alat yang namanya tap and die. Nah, dalam keseharian di workshop saya lebih sering menggunakan tap untuk membuat drat dalam ya, ketimbang saya menggunakan die atau dice. Untuk ini adalah alat untuk membuat drat luar atau membuat baut. Sebab baut kita dengan mudah membelinya di depo material dan dengan berbagai ukuran juga jenis yang kita inginkan. Di samping itu juga harganya pun relatif lebih murah. Lagi pula buat apa juga kita membuat baut jika kita bisa membeli baut tersebut, itu akan lebih cepat dan lebih efisien. Tapi berbeda cerita jika kita membuat drat dalam atau tapping. Ada beberapa keadaan di mana saya tidak bisa menambahkan more pada proyek yang saya kerjakan dan mengharuskan saya untuk membuat drat langsung pada objek material saya. Nah, disinilah pentingnya saya lebih mengenal tentang proses tapping. Jadi untuk die akan kita kesampingkan dulu dalam video ini. Kita akan membahas lebih dalam soal tapping. Nah, tap itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis material, yaitu tap berbahan carbon steel. Ini adalah carbon steel. Dan tap berbahan high speed steel atau HSS. Ini adalah high speed steel. Nah, untuk tap berbahan carbon steel, kita gunakan untuk tapping material yang lebih lunak seperti besi biasa, besi SS400 dan sejenisnya. Biasanya tap seperti ini berwarna kuning keemasan seperti ini. Nah, tap jenis ini banyak dijual secara paket dalam satu set. Contohnya seperti ini. Nah, yang kedua adalah tap berbahan high speed steel atau HSS. Ini digunakan untuk tapping material berbahan yang lebih keras seperti stainless steel dan sejenisnya. Tapi ini juga bisa dibuat untuk besi dan bahkan akan lebih mudah jika kita tapping besi menggunakan ini. Di samping lebih awet dari segi durabilitas tappingnya sendiri. Dan kebanyakan tapping seperti ini digunakan oleh para profesional atau para pengusaha jasa bengkel machinery. Sebab dari segi harga HSS atau high speed steel memang agak lumayan mahal. Biasanya dijual terpisah atau per piece. Tapi jangan khawatir, saya akan beri bocoran bagaimana kita bisa mendapatkan tap HSS berkualitas tapi dengan harga yang sangat murah. Nanti saksikan di akhir video. Intinya sih, alat tap yang kita gunakan harus lebih keras dari material yang akan kita tapping atau yang akan kita buatkan drat. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam proses tapping untuk mendapatkan kualitas drat yang sempurna? Sebetulnya sih nggak banyak ya. Intinya beberapa hal yaitu mata bor. Yang pasti untuk membuat lubang awal ya untuk proses tapping. Selanjutnya adalah lubrikasi, pelumasan, dan teknik tapping. Proses lubrikasi atau pelumasan pada proses tapping itu termasuk proses yang tergolong sangat penting. Di sini Anda bisa menggunakan cutting oil atau bromus murni tanpa dicampur air ya. Dan bisa juga menggunakan oli mesin. Yang sebetulnya pada intinya sih harus ada pelumasan dalam proses tapping. Sebab ini bisa menentukan hasil tapping yang sempurna dan membuat alat tap kita menjadi lebih awet. Nah, yang tidak kalah penting adalah menentukan ukuran mata bor yang kita gunakan untuk membuat drat. Jadi, tapping dengan ukuran spesifik agar hasil tapping atau dratnya bisa sempurna dan pas. Nah, ukuran mata bor
biasanya harus menggunakan ukuran yang disesuaikan dengan mata tapping. Seperti contohnya ya, untuk tab M8 kita harus menggunakan mata bor ukuran 6,7 mm atau 6,8 lah. Dan ukuran mata bor ini sedikit tidak biasa. Kita bisa membelinya secara terpisah. Sebab jika kita membeli mata bor set seperti ini, kita tidak akan menemukan ukuran-ukuran 6,7 yang berbeda seperti itu. Yang saya beli ini adalah mata bor set, dan ini punya ukuran dengan kelipatan 0,5 mm, yaitu ukuran seperti 3 mm, 3,5, 4 mm, 4,5, 5 mm, 5,5, dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan ukuran-ukuran tertentu seperti 3,3, 4,2, 6,7 atau 6,8, kita harus membelinya secara terpisah. Sebab ukuran-ukuran tadi itu yang kita gunakan pada proses tapping untuk ukuran tab tertentu. Silakan lihat dua tabel berikut ini. Ini yang berisikan data ukuran mata bor pada proses tapping. Nah, alat tap itu sendiri yang saya tahu ada dua jenis, yaitu alat tap yang pertama yaitu ini. Ini adalah straight flute atau bentuknya flute-nya lurus. Dan ini adalah helical flute. Nah, bentuknya spiral. Nah, dua jenis tap ini memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Yang pertama adalah kita akan jelaskan apa itu straight flute. Oke, jadi straight flute biasanya kita gunakan untuk membuat drat atau tapping untuk lubang yang tembus. Jadi dia menembus ya. Kenapa kita menggunakan straight flute untuk lubang yang tembus? Sebab serpian besi hasil dari tappingnya itu akan tersimpan di sela-sela flute. Karena untuk straight flute itu hasil dari serpihannya dia kecil-kecil ya, pendek-pendek, jadi dia akan mengisi flute ini dan jatuh ke bawah. Itu kenapa kalau kita menggunakan straight flute, kita membuat drat untuk lubang yang tembus. Dia menggunakan straight flute. Nah, berbeda cerita dengan helical flute. Ini adalah helical flute ya. Dan kita membuat lubang untuk helical flute ini bisa dengan lubang buntu, atau kalau orang barat bilang itu blind hole ya. Jadi untuk lubang yang buntu atau blind hole itu kita menggunakan helical flute. Kenapa? Karena hasil serpihan atau serbuk dari hasil pemotongan tapping itu dia akan memanjang dan tidak putus. Ya, dan kotoran itu akan naik ke atas. Tidak turun ke bawah atau rontok ke bawah, tapi dia justru akan naik ke atas karena serpihan dari hasil tapping itu akan lurus dan tidak putus-putus atau tidak kecil-kecil, alias dia memanjang. Makanya untuk blind hole kita rekomendasikan menggunakan helical flute karena kotoran itu tidak akan mengganggu proses tapping pada saat kita tapping ke kedalaman yang terbatas, tidak tembus ya. Kita coba tapping di pipa kotak ini. Pipa kotak ini ketebalannya 4 mili ya. Jadi sebelum kita tapping, agar mata bornya nanti dia tidak lari-lari, makanya kita buat penitik dulu. Kita buat penitik. Oke, sebelum kita melakukan tapping, sebetulnya saya mau menjelaskan ada lagi yang kurang, yaitu ini adalah handle tapping. Handle tapping ada beberapa jenis, yaitu satu handle, ini adalah handle bar ya. Ini ukuran yang kecil. Sebetulnya ini saya dapat dari paket satu set pembelian untuk mata tapping yang satu set ya. Saya mendapatkan ini juga mendapatkan T-handle. Ini adalah T-handle. Nah, kelebihannya handlebar ini dia bisa banyak ukuran ya.
yang bisa kita gunakan, jadi nggak hanya satu ukuran. Sedangkan untuk T-handle ini biasanya hanya ukuran tertentu saja yang bisa masuk. Kebetulan ini T-handle saya hanya untuk ukuran kecil, jadi M6 ke bawah ya, hanya bisa menggunakan handle T-handle ini. Nah, kelebihannya adalah satu, di belakang handle T-handle ini dia ada lubang. Jika Anda lihat di sini ada lubang kecil ya. Ini nanti saya tunjukkan apa sih fungsinya. Nah, untuk pada mata tapping yang besar juga terdapat lubang seperti ini. Ini ada fungsinya. Jadi yang seperti ini ada fungsinya. Sedangkan untuk yang ukuran M6 ukuran kecil biasanya dia tidak ada lubang. Dia malah lancip ya, ujungnya lancip. Maka itu biasanya untuk ukuran M6 ke bawah dia dilengkapi dengan T-handle. Ini fungsinya. Nanti saya akan tunjukkan apa sih kelebihan dari lubang ini, dan lubang pada mata tapping, dan lubang pada T-handle. Kita gunakan seperti tabel yang saya berikan tadi. Adalah sekarang saya ingin membuat tapping dengan M8. Ini adalah ukuran M8, pitch-nya 125. Saya menggunakan sesuai dengan tabel yang saya berikan tadi. Saya akan menggunakan mata bor ukuran 6,7 mm. Nah, Anda bisa mengetap ini dengan manual, mengebor ini dengan manual. Intinya satu, dalam hal mengebor Anda harus benar-benar memastikan dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Pokoknya dia posisinya harus lurus 90 derajat, usahakan dia lurus 90 derajat. Nah, tapi jika Anda menggunakan mempunyai drill press, saya sarankan Anda menggunakan drill press karena banyak kemudahan yang kita dapatkan di drill press. Nah, ini adalah penitik ya, penitik yang ada per. Ini adalah springnya, dia penitik ada springnya. Ini akan berfungsi sekali jika Anda mempunyai drill press. Dan ini akan kita pasang pada cak ya, pada cak mata bornya. Nah, seperti terpasang seperti ini. Kita kencangkan. Oke. Setelah itu kita pasang untuk mata tappingnya, mata tapnya ya, di handle. Anda ingat lubang yang tadi? Ini adalah lubang pada mata tap. Ya, lubang ini kita fungsikan sebagai agar dia lurus. Nah, lihat, kita turunkan sedikit cuk bornya, paling tidak dia menekan. Nah, seperti ini. Setelah dia menekan seperti ini, baru kita akan, jangan lupa beri dia oli ya, atau minyak. Kita putar dia. Ini sudah pasti lurus, jadi ini sudah dipegang. Kita tinggal putar handle ini saja, sekaligus dengan sedikit ada tekanan ke bawah ya. Satu putaran kita kembalikan setengah putaran. Nah, satu putaran atau setengah putaran kita kembalikan dia seperempat. Ini fungsinya adalah kita membuang serpihan dari hasil dari tapping. Kan agak ke bawah. Iya. Selesai, kita angkat lagi, kita putar kembali. Nah, setelah itu kita lepas untuk
Oke, jadi itu tadi adalah sedikit proses dari tapping ya. Saya lebih merekomendasikan Anda menggunakan drill press, tapi jika Anda tidak punya drill press pun, Anda bisa melakukannya dengan manual, dengan menggunakan bor tangan, hand drill, yang intinya adalah posisi pada saat pengeboran dia harus lurus, jangan miring, ya, karena itu nanti akan berpengaruh pada proses tapping. Dan jangan lupa, proses tapping yang seperti saya sebutkan tadi juga tetap menggunakan pelumas ya, atau lubrikasi ya. Anda baik bisa menggunakan cutting oil atau bromus, atau menggunakan oli mesin. Yang pasti jangan oli mesin bekas ya, paling tidak oli mesin yang masih baru. Kita juga menggunakan center punch atau penitik besi yang otomatis ya, yang dia ada semacam pegasnya. Itu nanti digunakan untuk alat bantu kita pada saat proses tapping agar hasilnya lebih lurus menggunakan drill press. Tapi kalau menggunakan manual Anda tidak bisa menggunakan cara itu. Jadi Anda hanya menggunakan perasaan. Oke, untuk tap HSS sendiri ya, yang berkualitas itu harganya dari ratusan ribu sampai dengan jutaan. Anggap saja untuk ukuran M12 ini ya, itu harganya di kisaran 250.000 sampai dengan di atas 1 juta tergantung mereknya. Dan ini memang sangat mahal untuk tap berbahan HSS ya, karena dia memang bahannya keras dan spesial untuk profesional. Oke, tapi akan saya berikan bocoran bagaimana Anda bisa membeli tap yang harganya ratusan sampai jutaan ini hanya dengan mengeluarkan uang puluhan ribu. Ya, paling mahal pun ratusan itu yang ukuran besar. Tapi itu sangat worth it dengan apa yang Anda beli. Jadi banyak alat tap yang saya beli ya. Jadi banyak alat tap yang saya beli ini sebetulnya bukan baru. Alat tap yang saya beli ini tidak baru. Dia second, bekas, layak pakai. Tapi nggak semua toko bisa Anda harapkan dia kualitasnya bagus ya. Anda bisa cek sendiri di linknya di deskripsi. Saya akan berikan link etalase di mana Anda bisa memilih semua jenis tap dengan semua jenis ukuran. Oke, tap yang saya beli ini harganya di bawah 100.000. Mereknya pun tergolong terkenal. Dan harganya pun dia kalau baru ini ratusan ribu. Jadi di kisaran 400 sekian sampai dengan 600 sekian ribu. Tapi saya mendapatkannya hanya di angka di bawah 100.000. Mungkin di kisaran 60-70 ribu per piece. Jadi banyak yang saya beli, ukurannya pun bermacam-macam. Link yang saya belikan di deskripsi itu adalah link yang menurut saya percaya dengan kualitasnya, walaupun dia menjual barang-barang bekas layak pakai ya. Jadi di toko itu tidak hanya menyediakan tap bekas layak pakai, banyak seperti mata bor dan cutting, seperti mata cutting ya, mata milling ataupun mata insert. Mereka juga menjual bekas tapi layak pakai. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Anda menyukainya. Tetap sehat. Kita akan ketemu lagi di project DIY dan review selanjutnya. Sampai jumpa.